Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan bersujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Lebih mudah untuk membaca dan mempelajari suatu teori daripada menghadapi dan menjalani realita bahwa kita sedang ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Menghadapi duka kematian tidaklah semudah dan sesingkat bacaan kita hari ini. Ada suatu proses pergumulan panjang dari seorang Daud untuk dapat menerima realita, kenyataan bahwa anak bayi yang tak berdosa di pangkuannya ini menderita sakit dan akhirnya mati. Elizabeth Kübler-Ross, seorang psikiatris Swiss yang tinggal di Amerika, berusaha untuk memahami fenomena duka cita dan akhirnya melahirkan sebuah teori agar seseorang yang berduka cita dapat menjalani babak dukanya dan beroleh pemulihan. Ross mengemukakan dalam bukunya yang berjudul On Death and Dying atau Pada Kematian dan Kondisi Menjelang Ajal, orang yang mengalami momen menjelang ajal atau proses kematian yang sudah perlahan-lahan, seperti halnya sakit terminal atau sakit yang parah, sudah sangat tua atau sangat payah kondisinya, merasakan suatu pukulan hebat dalam dirinya. Syok! Pukulan hebat ini menyebabkan sikap. Yang pertama, penolakan atas realita. Penolakan atas realita sebenarnya adalah suatu sikap perjuangan untuk bertahan hidup. Sikap yang wajar dari seorang manusia bahwa ia ingin tetap hidup. Kita tidak ingin orang yang kita cintai mati. Dan dalam tahap penolakan, mungkin kita terus berkata dengan lantang pada diri kita sendiri bahwa ini semua hanya mimpi. Ini bukan realita yang nyata. Mungkin bisa saja petugas kesehatan salah memberikan data laboratorium, atau berita ini hanyalah kabar burung semata. Itu adalah bentuk penolakan atas realita. Namun setelah beberapa saat kita menjumpai pembuktian-pembuktian dan fakta yang tak dapat dipungkiri, tibalah kita pada fase yang kedua, yaitu kemarahan atas kenyataan. Pada fase kemarahan, kita marah pada situasi yang menghimpit kita sedemikian rupa sehingga kita tidak dapat mengelak dari kematian. Kita mungkin juga marah kepada diri kita sendiri karena kita merasa kita turut berpartisipasi atas kematian orang yang kita cintai. Sebagaimana Daud juga menyesali kesalahan dan dosanya yang menyebabkan bayinya mati atas kehendak Tuhan. Dan akhirnya kemarahan ini terus menyala. Rasa menuntut keadilan ini kita lontarkan ke segala penjuru termasuk kepada Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan salah mengambil keputusan atas kejadian ini. Hingga akhirnya kemarahan ini membakar habis energi kita untuk mencari jawabnya. Dan ketika energi kemarahan ini akhirnya mulai meredup, karena tidak dapat menemukan jawab yang memuaskan, maka sikap duka memasuki fase yang ketiga, yaitu menawar kenyataan.
2 Samuel pasal 12 ayat 16 mencatat, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Ia berharap agar Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya sehingga anak ini dapat sembuh kembali. Oke, jika kenyataan ini memang tidak dapat dielakkan, bisakah aku menawar pahitnya kenyataan ini sedikit dikurangi? Oh Tuhan, berilah aku kesempatan kedua. Aku berjanji, jika aku sembuh nanti, aku akan kembali melayanimu. Aku akan kembali aktif di gereja. Oh Tuhan, jika badai ini berlalu, aku akan membayar nasar persembahanku. Aku akan menolong banyak orang, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah usaha ini tidak boleh? Tentu saja boleh. Hanya saja, sekali lagi, hak prerogatif hanya ada di tangan Tuhan. Tidak semua kasus dapat kita samaratakan dengan pengampunan. Daud melakukan tawar-menawar ini dengan berpuasa, berdoa, dan menyiksa diri dengan harapan agar Tuhan mengampuninya, sebagaimana yang sudah-sudah Tuhan berbelas kasih untuknya. Namun untuk kasus Daud ini, keputusan Tuhan rupanya tidak dapat ditawar. Maka tibalah Daud pada fase yang keempat, depresi. Ayat yang ke-17 dari 2 Samuel pasal 12 berkata, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya dan meminta ia bangun dari lantai. Tetapi Daud tidak mau. Juga ia tidak mau makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Ratap, tangis, penyesalan yang diekspresikan dengan tindakan menyiksa diri, kekosongan emosi adalah bagian dari depresi. Dalam situasi depresi, kita tidak dapat lagi menemukan alasan untuk melanjutkan hidup. Semua usaha dan kerja keras, perjuangan, semuanya sia-sia. Rasanya percuma. Perasaan depresi ini terwujud dalam tindakan tidak mau dan tidak mampu untuk mengurus diri sendiri. Semua tak berdaya, semua sia-sia. Kerabat, sahabat, tekad untuk mengadakan perlawanan, semuanya tidak berdaya menghadapi duka takdir Tuhan yang tak terelakkan. Seperti yang terjadi pada kita di masa pandemi ini. Sebagaimana juga yang terjadi pada keluarga kami hari ini, pagi ini. Yang kelima, sikap menerima kenyataan. 2 Samuel pasal 12 ayat 19. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anaknya sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Lalu ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Menghadapi duka kematian tidaklah semudah dan sesingkat bacaan kita hari ini. Ada proses pergumulan panjang dari seorang Daud untuk dapat menerima kenyataan bahwa bayi yang tak berdosa di pangkuannya mengalami derita sakit dan akhirnya mati. Demikian pula bagi kita hari ini yang harus terbaring di ranjang rumah sakit, duduk di bangku rumah duka, termenung karena mengalami PHK,
dan lain sebagainya. Satu hal yang dapat kita pelajari dari sikap Daud hari ini yaitu menerima realita dan berharap akan Tuhan. Daud tidak memusuhi Tuhan. Ia tetap menaruh percayanya kepada Tuhan. Ia bersujud dan menyembah bahwa tindakan keputusan Tuhan adil adanya. Bahwa duka hari ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan 14 berkata, "Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak berpengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah tinggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia." Hari ini saya mengajak Anda untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, yaitu hidup dan mati dalam pengharapan akan Tuhan. Warga GKI Klasik Solo, tulislah usulan topik yang saudara ingin gumuli pada kolom komentar di bawah ini. Semoga di lain waktu topik yang saudara usulkan dapat kami tuangkan dalam konten Bina Iman GKI Klasik Solo mendatang. Tuhan memberkati.